Halo anak-anak, selamat pagi. Hari ini kita akan belajar kembali untuk seni budaya dan prakarya kelas 2 SD tema 6 subtema 3. Sudah siap untuk belajar hari ini? Nah, kali ini kita akan mengenal karya seni 3 dimensi anak-anak. Karya seni ada 2 dimensi, ada 3 dimensi. Nah, ciri-ciri karya 3 dimensi yaitu memiliki panjang, lebar, dan juga tinggi. Karya 3 dimensi juga memiliki isi dan ruang. Karya 3 dimensi dapat dilihat dari sisi depan, belakang, samping, dan atas, atau dilihat dari segala arah. Berbeda dengan karya seni 2 dimensi yang hanya kalian nikmati dari depan saja seperti foto, lukisan, atau gambar. Kalau karya seni 3 dimensi, dari sisi manapun kalian bisa melihatnya. Karya 3 dimensi juga memiliki unsur-unsur anak-anak, yaitu titik, garis, bidang, bentuk, warna, serta bentuk permukaan atau tekstur. Nah, kita bahas satu persatu. Titik, tentu kalian sudah tahu ya. Titik adalah hal mendasar dalam karya seni rupa. Ini bisa menjadi awal bagi munculnya ide dan gagasan dalam membentuk seni rupa. Apakah akan ditarik menjadi garis atau menjadi ruang? Nah, selanjutnya ada unsur garis. Garis yang dibuat memiliki kriteria yang beragam seperti tebal, tipis, panjang, pendek, spiral atau bergelombang dan lain-lain. Kita sudah pernah belajar macam-macam garis ya, kalian ingat-ingat lagi. Tidak hanya itu saja, garis juga memiliki bentuk yang bervariasi seperti zigzag, tegak, horizontal, miring, sejajar, melengkung, dan lain-lain ya. Kita lanjutkan lagi. Unsur bidang. Bidang adalah salah satu unsur yang ada dalam seni rupa. Bidang ini terbentuk ketika terbentuknya beberapa garis. Jadi merupakan gabungan dari beberapa garis. Bidang memiliki bentuk dan dimensi, panjang, lebar, sedangkan bentuk memiliki kriteria dimensi panjang, tinggi, dan lebar. Itu adalah perbedaan bentuk dan bidang. Bidang pun terbagi seperti geometris, bidang simetris, atau bidang organis, dan lain-lain ya. Kalau bidang hanya memiliki panjang dan lebar, sedangkan bentuk dimensinya panjang, tinggi, dan lebar. Nah, ini bentuk. Bentuk tidak hanya dilihat dari bentuknya saja, namun juga diperhatikan maknanya seperti sebuah tong atau lemari. Ia tidak hanya sebagai sebuah benda, namun juga punya nilai dan fungsi yang perlu diperhatikan. Misalnya berbentuk silinder, berbentuk tong, fungsinya apa? Nah, itu namanya bentuk. Kemudian tekstur. Nah, unsur seni rupa selanjutnya adalah tekstur. Ini adalah permukaan suatu yang bisa dirasakan. Ya, dirasakannya menggunakan apa, anak-anak? Panca indera ya. Seperti kasar, berpori, halus, licin, mengkilap. Nah, sifat ini akan dirasakan lewat panca indera seperti mata atau diraba oleh kulit. Contohnya seperti tekstur kulit durian. Nah, dari mata kalian bisa melihat ya, teksturnya sepertinya kasar, tidak rata. Dan juga kalian bisa merasakan dengan merabanya. Nah, ini adalah contoh karya seni 3 dimensi dari plastisin ya anak-anak ya. Kalian bisa melihat bentuknya ada di jerapah, pohon, kura-kura, kupu-kupu, buah-buahan, dan piringnya.
Kemudian ada karya seni 3 dimensi dari tanah liat seperti guci, gerabah ini ya, dari tanah liat ini. Coba kalian perhatikan. Guci ini bisa dilihat dari depan? Bisa. Samping? Tentu bisa ya Nana ya. Kesimpulannya bisa dilihat dari berbagai sisi atau sudut pandang. Nah, sebelum membuat karya 3 dimensi, sebaiknya kita membuat rancangan dulu. Misalnya menggambar hewan dulu atau tumbuhan di sekitar kita. Nah, gambarlah rancangan di kertas gambar sebelum kita membuat karya 3 dimensi. Kita lanjutkan. Bahan untuk membuat karya 3 dimensi juga bermacam-macam jenisnya anak-anak. Ada yang bahan buatan, ada juga yang bahan alam. Contoh bahan buatan yang bisa kita buat karya seni 3 dimensi yaitu plastisin, karton, kertas koran ya. Kertas koran bagaimana caranya membuat 3 dimensi? Kalian pernah membuat perahu kertas, origami? Nah, itu 3 dimensi. Bisa dilihat dari berbagai sisi. Kemudian bahan alami atau bahan alam. Contohnya ada tanah liat, pasir, rotan ya. Pasir bagaimana caranya membuat 3 dimensi dari pasir? Nah, kalau kalian ke pantai, kalian bisa membuat istana pasir. Itu kan juga 3 dimensi anak-anak. Bisa dilihat dari berbagai sisi. Plastisin dan tanah liat adalah bahan yang lunak. Teksturnya plastisin dan tanah liat halus dan mudah dibentuk. Nah, sekarang kita belajar membuat karya 3 dimensi dari plastisin. Kita siapkan plastisin, tusuk gigi, kertas kardus, kemudian sendok atau cutter. Langkah pertama, kita bentuk plastisin menjadi kotak. Kemudian kita buat pola gambar pada plastisin dengan tusuk gigi. Untuk kalian yang memiliki buku pena, bisa dibuka pena halaman 148. Ya. Kemudian langkah ketiga, ambillah sebagian plastisin yang belum dibentuk lalu pilin-pilin sesuai keinginanmu. Tempatkan plastisin yang sudah dipilin pada bagian yang kamu inginkan. Nah, langkah terakhirnya apa anak-anak? Nah, ini gambarnya tidak muncul ya. Kalian lihat saja halaman 148 sampai 149. Kemudian kita mencungkil bagian pinggir plastisin dengan sendok atau cutter, tapi minta bantuan orang tua ya saat membuatnya. Dan sekarang karya kita sudah jadi. Nah, anak-anak, untuk pembelajaran hari ini, coba kalian siapkan plastisin terlebih dahulu karena pada pertemuan berikutnya Bu Sonya akan mengajak kalian untuk sama-sama membuat karya 3 dimensi dari plastisin. Nah, sampai di sini pembelajaran kita. Silahkan kalian melanjutkan dengan tugas-tugas yang ada di agenda. Selamat siang dan sampai jumpa.